Saudara, beberapa catatan khusus ingin saya sampaikan juga. Oleh karena saya diangkat sebagai PLT dalam situasi mendadak karena munculnya satu kasus yang tidak diharapkan, maka saya sampaikan 4 hal sebagai berikut. 1, teruslah bekerja dengan tenang. Ikuti aturan-aturan dengan penuh disiplin dan tidak perlu merasa grogi. Ini adalah sesuatu yang harus dilalui dan memang sering terjadi di kantor-kantor atau institusi pemerintah. Yang kedua, lanjutkan proyek BTS 4G. Pesan Presiden, lanjutkan proyek BTS 4G sesuai dengan rencana. Karena ini sudah berjalan sejak tahun 2006, berjalan baik sampai tahun 2019 dan baru bermasalah tahun 2020 dan 2021, sehingga kalau ini tidak diteruskan akan mengalami kerugian yang luar biasa selama 14 tahun atau 16 tahun kita mengerjakan ini. Kemudian supaya dikejar sisa uang yang sudah keluar tapi belum dibelanjakan sesuai dengan kontrak. Masalah hukum terus berlanjut, tetapi sisa uang yang bisa diselamatkan supaya dikejar semaksimal mungkin, minimal untuk melanjutkan proyek BTS 4G sesuai dengan yang direncanakan, karena itu akan berlanjut ke proyek-proyek lain yang juga terkait dengan itu. Lanjutkan pula proyek-proyek dan program yang strategis seperti Satria Satellite, akses internet, Palaparing, dan lain-lain. Itulah yang harus dilakukan. Dan saudara, satu hal yang saya pelajari selama 3 hari ini, salah satu hal kecil yang menimbulkan masalah di kantor ini itu karena BPKP tidak boleh masuk ke sini kecuali atas permintaan. BPKP hanya boleh masuk kalau diperintah atau diminta oleh aparat penegak hukum. Di beberapa kantor, justru kantor pemerintah itu meminta BPKP masuk sebelum terjadi kasus. Maka mulai hari ini kebijakan kementerian ini bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke sini dan harus bekerja sama dengan inspektorat dan para dirjen. Apapun yang menurut BPKP perlu didampingi, bukan diperiksa, didampingi. Maka BPKP saya persilahkan masuk, pun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini saya persilahkan dan saya minta agar difasilitasi, jangan dihalang-halangi,